Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita perkenalan dulu yuk. Halo, nama saya Sela Udiana Watikasari dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Penjaskesrek. Yap, hari ini saya akan menunjukkan media pembelajaran tentang pertumbuhan perkembangan fisik. Yuk kita simak sekarang. Nah, sebelum materi, apa kalian sudah ada gambaran apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan fisik manusia? Nah, kita ini udah masuk materi. Dan seperti yang digambar dan di tulisan tersebut, apa sih itu pertumbuhan? Apa kalian ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Nah, gimana? Udah pada penasaran belum? Pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan juga tinggi badan loh. Jadi, buat kalian yang udah jawab tadi, apakah benar jawaban kalian? Setelah membahas pertumbuhan, yuk kita beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu apa sih perkembangan? Kalian ada yang tahu? Daripada penasaran, yuk kita bahas sekarang. Perkembangan itu ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Jadi, yang udah jawab pertanyaan tadi, apa udah benar jawaban kalian? Nah, materi selanjutnya nih, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan perkembangan fisik? Ada yang tahu nggak? Oke, tunggu, kita bahas sekarang. Jadi, apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan juga melestarikan keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan membawa manusia pada kedewasaan, dan setelah dewasa, manusia dapat menghasilkan keturunan, sehingga populasi manusia akan terjaga kelestariannya. Jadi, buat teman-teman yang udah jawab tadi, apa udah benar jawaban kalian? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya mau tanya nih sama kalian. Jadi, udah paham belum apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan sebelum kelahiran, dan yang kedua, tahap pertumbuhan dan perkembangan setelah kelahiran. Jadi, buat kalian, udah tahu belum 2 tahapan ini? Next materi, yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Yuk kita bahas sekarang. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan? Nah, faktornya ada 2, faktor internal dan juga eksternal. Kalian ada yang tahu belum faktor internal dan eksternal dalam perkembangan pertumbuhan fisik? Kita bahas faktor internal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan substansi dalam tubuh yang berfungsi membawa sifat keturunan. Sifat-sifat anakan berasal dari pewarisan sifat induk. Oleh sebab itu, kemampuan pertumbuhan dan perkembangan sangat dipengaruhi gen yang berasal dari induk. Yang kedua adalah hormon. Di dalam tubuh, hormon memiliki andil yang cukup besar. Hormon ini memiliki tugas mengontrol dan meregulasi berbagai fungsi organ di dalam tubuh. Meskipun pada umumnya hanya dibutuhkan dalam jumlah yang tidak banyak,
Tetapi, keberadaan hormon ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia. Jadi, entah itu kecil atau besar, semuanya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia. Jadi, apa kalian sudah paham? Sekarang kita bahas faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi yang diserap oleh makhluk hidup tentu akan diproses tubuh sebagai senyawa yang dibutuhkan bagi tubuh. Tanpa adanya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, maka proses tubuh pun akan terhambat. Apabila proses tubuh terhambat, pertumbuhan maupun perkembangan akan terganggu, bahkan bisa mengalami stagnasi. Dan yang kedua adalah cahaya matahari. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh adanya cahaya matahari. Seperti halnya tumbuhan, cahaya matahari sangat dipengaruhi oleh proses fotosintesis. Sebab tanpa adanya proses fotosintesis, maka pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan akan terhambat. Begitu juga sebaliknya kepada fisik manusia. Dan yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti ketersediaan air, kelembaman, serta suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup. Kondisi lingkungan yang baik sesuai dengan karakteristik makhluk hidup akan menunjang proses fungsi tubuh. Maka, tidak mengherankan jika suatu jenis makhluk hidup akan mengalami tumbuh kembang yang baik pada lingkungan tertentu. Nah, ada tambahan lagi nih. Jadi, dari seluruh faktor, yaitu faktor internal atau eksternal, entah itu kapasitasnya sedikit ataupun besar, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan seluruh makhluk hidup. Jadi, apa kalian sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan? Baiklah, materi yang sudah saya jelaskan habis. Demikian pemaparan media pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga jelas dan bisa dipahami oleh kalian semua. Media pembelajaran ini saya buat bertujuan untuk memudahkan kalian dalam memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di media pembelajaran selanjutnya ya.